Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam semangat selalu untuk petani Indonesia, untuk petani milenial, generasi Z yang katanya sekarang. Selamat bergabung ke fase baru kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo, dimana kita di zaman ini, di era pemerintahan Bapak Presiden kita, sedang gempar-gemparnya menuntut agar generasi muda ini tidak melupakan jiwa pertaniannya, karena kebanyakan dari generasi Z ini sudah hampir tidak mau lagi menyentuh dunia pertanian. Kebanyakan, ya, saya tidak bilang semua, tapi kebanyakan. Karena di wilayah saya sendiri, lur, itu generasi Z itu kebanyakan, bukan hanya generasi Z, tapi kebanyakan pemudanya sudah jaga jarak dengan dunia pertanian, lur. Meskipun itu punya kebun, itu banyak yang digarapkan ke orang. Kalau enggak gitu, bagi yang pemuda yang berduit, hanya memerintah orang untuk mengelola. Jarang yang mau terjun sendiri ke dunia pertanian, lur. Ini saya sendiri, bukan generasi Z, mencoba bukan meneruskan sih, tapi sebenarnya mulai dari dulu saya ini menyukai dunia pertanian, karena saya orangnya sangat suka sekali dengan alam, lur. Bekerja di alam itu sangat menyenangkan. Kita bisa berinteraksi dengan alam itu sangat-sangat menyenangkan, lur. Bisa juga dibuat refreshing, melepas penat di dunia kerja kita yang utama. Bertani itu asik, lur. Bertani itu asik. Jangan sampai, kalau bisa, kalau yang punya lahan itu meninggalkan dunia pertanian. Eman kalau menurut saya, lur. Sangat-sangat eman sekali. Karena selain kita itu bisa refreshing, lur, kita bisa bersatu dengan alam, kita juga mempunyai hasil dari kita bertani itu, lur. Banyak macam-macam yang kita alami nanti di dunia pertanian, baik itu suka atau duka. Kalau saya sih lebih menikmati saja, karena bertani itu tidak digaji, loh, tapi hitungannya rezeki. Kenapa saya bilang bertani itu tidak digaji dan hitungannya rezeki? Karena kalau kita bekerja itu kita sudah punya gaji pokok setiap bulannya. Kalau semisal satu bulan digaji 2 juta, ya bisa 2 juta setiap bulannya. Secara terus menerus sudah dipastikan setiap bulannya 2 juta. Beda kalau bertani, lur. Bertani itu banyak tantangannya, banyak gregetnya. Kalau kenapa saya bilang gitu, karena banyak fase-fasenya.
banyak suka dukanya. Nah, kenapa berkaitan dengan tadi, kenapa bertani dibilang rezeki bukan gaji? Karena bertani itu tergantung rezeki kita, tidak bisa dipastikan seperti gaji. Kalau gaji itu hasilnya pasti, kalau 2 juta satu bulan pasti 2 juta untuk bulan-bulan berikutnya. Kalau bertani tidak lur, bisa lebih bisa kurang lur, bisa balik modal, bisa lebih, bahkan bisa lebih dari modal yang kita derita. Seperti itu lur. Sukanya juga banyak lur, tapi alhamdulillah kayak kalau dunia pertebuan ini lur, insya Allah minim sekali risikonya. Beda kayak saya kemarin, tahun kemarin itu saya setelah tebang tebu coba saya tanami jagung lur. Di situ jagung kebetulan sebanyak 3 petak itu tidak ada yang balik modal, ambles lur, ambles, modalnya dimakan. Jangan tanya untungnya, modalnya saja dimakan, tidak balik. Bahkan ada yang seperempat hektar itu hanya dapat 10 kilo. 10 kilo, bayangkan, seperempat hektar tanaman jagung kecil ya, itu hanya dapat 10 kilo. Paling banyak seperempat hektar itu hanya dapat 2 kintal, bayangkan lur. Dan harganya jagung pas itu lagi anjlok-anjloknya. Jadi itulah suka dan dukanya suka dan dukanya bertani lur. Kalau kita tanam tanaman tebu, insya Allah lur, insya Allah minim sekali resikonya. Tapi ya gitu, memang biayanya besar lur, biayanya besar, dan untuk panennya, waktu panennya itu lama, kita nunggu 1 tahun lur. Tapi insya Allah dengan biaya yang sudah kita keluarkan selama kurun waktu 1 tahun, kalau kita menanam tebu lur, insya Allah tidak akan mengalami rugi selama tebu itu kita rawat lur. Alhamdulillah saya sudah bisa membeli roda 4 lur. Ini lur, roda 4-nya lah, yang satu sepeda ini 2, dan yang satu itu gerobak untuk mengangkut teleknya sapi lur. Nah, jadi rodanya ada 4 ya. Ini hasil tebu lur. Mungkin sekian dulu video dari saya lur. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Ikuti terus channel saya @pejuangmuda86 lur. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.